Tuhan kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari peserta didik untuk memimpin kita di dalam doa. Intan. Teman-teman, terima kasih anak, silakan duduk. Baik, hari ini kita akan belajar tentang norma dan keadilan. Kalau kita berbicara tentang norma itu berarti kita berbicara tentang tingkah laku. Baik, sebelum kita lanjut dengan materi kita, kompetensi dasar yang kita harus capai hari ini yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran berbasis permasalahan atau problem based learning, peserta didik dapat memberikan alternatif solusi permasalahan, norma dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari dan contoh norma serta memiliki keterampilan dan mampu menyaji hasil permasalahan norma dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ibu lanjut dengan materi kita hari ini, coba kalian amati dulu ini gambar. Coba kalian amati dulu gambar ini, apa yang mereka lakukan dalam gambar tersebut. Coba kalian lihat itu gambar yang Ibu kasih tunjuk itu. Gambar apa itu? Manusia dan kendaraan. Manusia dan kendaraan itu ada di mana? Di jalan raya. Bagus. Ini adalah salah satu bukti dari norma itu atau peraturan. Ini adalah salah satu peraturan dalam lalu lintas. Baik, Ibu akan menjelaskan materi kita secara singkat hari ini. Tadi Ibu sudah berikan materi kita itu tentang norma dan keadilan. Norma adalah aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga itu pasti ada yang namanya aturan. Dalam keluarga itu ada aturan. Dalam sekolah itu pasti ada yang namanya aturan. Aturan yang mengatur kita punya pergaulan. Aturan yang membatasi kita. Salah satu contoh dalam kehidupan sekolah, aturan itu setiap pagi itu siswa itu harus datang pagi. Sampai di sekolah dia punya tugas apa? Itu aturan. Dalam keluarga itu ada aturannya. Sebelum kita pergi atau keluar dari rumah, pasti kita akan meminta izin kepada orang tua. Namanya tingkah laku atau norma. Keadilan itu sama rata, tidak ada yang berat sedang. Itu ada gambar di situ, ada timbangan di situ dan ada berdiri 2 orang. Mereka punya
yang benar. Sama-sama, itu namanya keadilan. Dalam keluarga juga pasti ada yang namanya keadilan. Dari orang tua itu tidak ada yang ada ini anak yang paling sulung itu lebih banyak mendapat sesuatu, atau anak yang paling bungsu itu mendapat yang lebih banyak. Itu tidak adil. Jadi apa yang didapat itu harus dibagi. Itu yang namanya keadilan. Begitu juga di negara kita harus ada yang namanya keadilan. Baik. Yang berikut itu kita akan pelajari tentang macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu norma agama. Norma agama itu adalah berasal dari aturan yang berasal dari Tuhan. Dan ada sanksinya ketika kita melanggar norma agama itu. Ketika kita melanggar norma agama itu, maka kita akan mendapat dosa. Jika kita patuhi norma agama itu, maka kita akan mendapat pahala atau berkat. Pintar, ibu punya anak pintar semua. Contoh dari norma agama itu, kita harus beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu ibadah orang lain. Norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang berasal dari suara hati. Kalau kita melanggar norma kesusilaan itu, maka kita akan dikucilkan atau merasa bersalah. Kalau kita tidak membantu orang lain. Norma yang ketiga yang berlaku dalam kehidupan masyarakat itu yaitu norma kesopanan. Kata dasarnya sopan. Kalau kita berbicara sopan, ini berarti kata sopan itu pasti kita sudah lakukan dari keluarga. Kita harus menghargai orang lain. Kita harus menghargai orang yang lebih tua. Kita harus menghargai kakak kita. Kata sopan itu pasti kita sudah alami dari keluarga kita. Dan ada sanksi juga, tapi dia punya sanksi itu tidak berat karena sanksi itu merasa menyesal. Kita dikucilkan oleh sesama. Kalau seandainya kita berbuat sesuatu yang tidak sopan, maka orang akan menyebut nama kita yang tidak baik. Yang terakhir itu norma hukum. Norma hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi perintah dan larangan. Kalau kita berbicara berisi perintah dan larangan, berarti perintah dan larangan itu kita harus wajib laksanakan. Kalau kita berbicara tentang hukum. Sanksi dari norma hukum itu ketika kita melanggar norma hukum, maka kita akan dipidana atau penjara. Itu. Salah satu contoh yang kalian lihat itu dengan contoh yang ibu kasih sebelum itu adalah salah satu contoh dari norma hukum. Contoh dari norma hukum itu kita harus bayar pajak tepat waktu. Mentaati aturan lalu lintas. Ketika kita tidak membayar pajak, maka kita akan mendapat denda atau penjara. Begitu juga kalau kita melanggar lalu lintas, pasti ada aturan yang berlaku di sini. Norma hukum itu aturan yang tegas, dia nyata.
dalam kehidupan masyarakat itu norma hukumlah yang paling tegas. Karena dia nyata. Kalau kita buat salah berarti aturan itu atau hukuman itu pasti akan berlaku. Beda dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma agama itu pasti nanti dulu baru kita akan mendapat itunya hukuman. Begitu juga dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan. Itu kita merasa dikucilkan atau merasa bersalah ketika kita membuat salah kepada seseorang. Kalau norma hukum itu dia nyata dan tegas. Ketika kita melanggar, maka hukuman itu akan berlaku. Baik anak-anak, saat ini Ibu akan memberikan kalian mengerjakan LKPD dalam bentuk kelompok dan kalian akan berdiskusi. Dan Ibu akan bagi kalian itu dalam 4 kelompok. Dalam 4 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Kelompok 1 itu Hello Vina. Mana bangun sudah? Bentuk dalam kelompok. Bentuk dalam kelompok. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 atur sudah meja. 7 orang. Satu kelompok itu 7 orang. Bangun sudah anak, angkat meja, angkat kursi, tidak boleh babu. Boleh. Angkat masing-masing. Kelompok 4 Asti. Asti. Mana ketua kelompoknya? Nah, di sini. Cepat. Kelompok 3 Apriana. Nah, di sini. Kelompok 4 Asti. Bangun sudah anak, bentuk kelompok sudah. Sesuai dengan anggota dan anggota kelompoknya masing-masing. Bangun sudah kelompok 1. Buat dalam bentuk kelompok. Angkat susun dua itu meja anak. Apa sudah yang kedua? Yang kedua siapa kelompok kedua? Duduk sudah kelompok 1. Kelompok 1 duduk sudah. 1 orang di sini. 1 orang di sini. Mana lagi? Kelompok 2. 2 di situ sudah. Di belakang. Angkat anak. Di sini tak usah lagi itu. Duduk sudah, duduk. Sudah. Kelompok 1. Mari
kalian itu diskusi sudah di dalam kelompok dan ada 4 pertanyaan di situ dan ada 1 gambar di situ, ada 2 gambar di situ. Kalian harus amati gambar itu. Amati itu gambar, baru kalian kerjakan. Dalam kelompok itu kalian itu harus berdiskusi dan harus menghargai pendapat teman kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, yang mana tadi? Kelompok 3, kelompok 4. Kalian itu kerjakan itu adalah melangkah dan kalian baca itu di buku itu di bab 2 itu tentang norma dan keadilan. Kalian kerjakan, tentukan 1 orang yang kerja, 1 orang yang tulis, yang lain cari dia punya jawaban dan diskusi sudah. Silakan ibu kasih waktu 25 menit. Mulai dari sekarang. Ada 2 di situ. Yang LKPD yang 1 itu ada 4 nomor. Dan yang 1 itu ada gambar. Coba kalian amati itu gambar dan apa yang mereka lakukan dalam gambar itu dan apa makna dari gambar itu. Gambar tentang penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Semua aktif dalam kelompok. Silakan kerja. Ibu kasih waktu 25 menit. Silakan tulis dan berdiskusi. Lihat jawabannya pasti ada di dalam buku paket yang sudah dibagikan itu. Kalian harus baca itu dan kalian harus kerjakan itu. Kerjakan dengan baik. Dan setelah kalian selesai kerjakan sebentar, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian itu masing-masing. Tentukan salah 1 orang untuk menulis hasil diskusi kalian. Yang lain, coba kalian baca dan cari setiap jawaban itu dari setiap buku. Dan gambar itu kalian harus amati betul-betul itu gambar itu. Dan kalian harus menganalisis gambar yang kalian lihat itu. Semua harus aktif berdiskusi ya. Jangan hanya 1-2 orang yang kerja, baru yang lain duduk diam. Semua harus
aktif berdiskusi. Kalian itu harus memecahkan itu masalah dari gambar yang dikasih. Amati itu gambar baik-baik, apa yang mereka lakukan, makna dari gambar itu apa. Coba kalian menganalisa di situ. Dari setiap hasil diskusi itu satu orang rangkum dan sebentar akan dibacakan. Baca itu buku. Amati baik-baik itu gambar. Ada dua gambar yang dikasih di sini. Sudah, belum, lanjutkan, masih ada waktu. Kemana kelompok keempat? Sudah? Belum, lanjutkan. Kalau belum, masih ada waktu. Perhatikan baik-baik itu gambar. Baru kalian pecahkan itu masalah. Ya lanjut. LKPD yang pertama itu ada 4 soal. Coba kalian lihat ke belakang lagi. Dengan buku berikut itu ada 3. Ada 3 soal yang tentang media, tentang gambar yang kalian amati. Kau baca, kau punya buku saja. Kan masing-masing orang, satu buku. Baca bab 2 tentang norma dan keadilan.
lanjutkan anak. Satu orang tulis, yang lain cari, berdiskusi tentang hasil itu. Baca itu buku, paket itu, dan di bab 2 itu tentang norma dan keadilan. Sudah kok? Masih 5 menit. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 4. Tinggal kelompok 1, 2, dan 3. Lanjutkan, masih ada waktu 5 menit. Kelompok 4, coba lihat kembali jawaban yang kalian tulis itu. Coba koreksi kembali sebelum presentasi hasil kalian, kerja kalian. Kelompok 1, tinggal yang belum, tinggal LKPD yang mana? Tentang gambar. Nah, amati itu gambar baik-baik anak. Salah amati itu gambar berarti kalian itu salah menjawab. Jadi amati baik-baik itu gambar. Amati itu gambar, baru kalian harus berpikir. Gambar apakah ini? Atau gambar tentang apakah ini? Supaya kalian punya wawasan itu terbuka.
sudah selesai, tinggal kelompok 1, 2, dan 3 yang belum. Kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 3? Sudah. 3 dan 4 sudah selesai. Tinggal 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2 jangan kalah dari kelompok 3 dan 4. Jangan kalah. Ini adalah motivasi untuk kalian. Kenapa kelompok 3 dan 4 itu sudah selesai? Kelompok 1 dan 2 belum selesai. Kelompok 3 dan 4 lihat kembali jawaban yang kalian kerjakan itu. Koreksi kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau sudah selesai, kalian duduk diam dan membaca buku tentang norma dan keadilan. Kelompok 2 sudah? Belum. Yang mana yang belum? Lanjutkan sudah. Bisa 2. Bisa 1. Lanjutkan. Kelompok 1. Siapa yang tulis? Silakan tulis. Kelompok 2 sudah selesai? Waktu kita tinggal sedikit lagi, 2 menit lagi. Kelompok 1 sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 2? Sudah kok? Belum? Yang mana yang belum?
mengerjakan diskusi kalian itu, sekarang kalian itu harus membacakan hasil diskusi kalian itu dalam kelompok itu. Dan ibu minta kelompok 4 duluan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan anak. Berdiri. Norma adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap sopan baik itu dengan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selalu beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mematuhi peraturan yang berlaku dan dalam keluarga, sekolah maupun di lingkungan sekolah. Membantu menjaga lingkungan sekitar dan membuang sampah pada tempatnya. Jika melihat teman membuang sampah sembarangan, langsung menegurnya untuk membuang sampah pada tempatnya dan memberi nasihat dengan memberitahu akibat yang akan diterima jika membuang sampah sembarangan tempat. Jika melakukan, maka kita sudah menanamkan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sudah? Lanjut. A. Siswa menyeberang jalan menggunakan zebra cross. B. Menjaga keamanan dan taat pada aturan yang berlaku. C. Sanksinya akan didenda atau dihukum penjara. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih untuk kelompok A yang sudah menyajikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 sampai 3, ada yang mau bertanya untuk kelompok 4 atau tidak? Baik, kalau tidak ada, Ibu kasih waktu lagi di kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap sopan baik itu dalam keluarga, Kelompok yang lain dengan maupun hasil di lingkungan penyajian masyarakat. hasil dari kelompok kawan. Selalu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, membuang sampah pada tempatnya, menegur dan memberitahu tentang membuang sampah yang baik dan benar. Gambar norma kesusilaan. A. Memberi salam kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. B. Mengatur kehidupan masyarakat. C. Sanksinya merasa bersalah. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, untuk kelompok 1, Ibu kasih waktu lagi untuk memberikan hasil diskusinya. Tinggal 1 kelompok. Ayo silakan anak. Jangan takut. Baca. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat digunakan sebagai perlengkapan dan pendidikan. Lanjut. Contoh perilaku yang sesuai dengan sikap sopan baik itu dalam keluarga, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selalu beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. C. Bersikap jujur baik itu mematuhi peraturan yang berlaku dalam keluarga Dalam keluarga. maupun di lingkungan masyarakat. Membantu menjaga lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya. Jika melakukan membuang sampah sembarangan,
kelompok 1 yang sudah menyajikan. Baik, yang terakhir untuk kelompok 3. Ibu kasih waktu untuk menyampaikan hasil diskusi ini. Norma adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma adalah kehidupan sehari-hari. Bersikap sopan baik itu dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Selalu beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bersikap jujur, mematuhi peraturan yang berlaku dan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Seseorang anak membuang sampah pada tempatnya, memberi salam kepada orang tua sebelum berangkat sekolah, saling menghargai dan menghormati antar sesama, saksinya merasa bersama. Baik, mari kita berikan tepuk tangan. Baik, dari setiap kelompok yang kalian saksikan ini kelompok 1 itu belum sempurna. Kalau ibu mengatakan belum sempurna, jawabannya berarti kalian itu harus belajar lagi. Kalian itu harus berdiskusi lebih banyak lagi. Ya. Kelompok 2 itu sudah mulai bagus, tetapi masih ada satu jawaban itu yang belum bagus. Jadi tugas itu harus belajar lagi, supaya motivasi belajar kalian itu terus muncul. Kelompok 3 dan 4 itu sudah bagus. Tapi kalau ibu bilang sudah bagus, jangan kalian itu, oh ibu bilang sudah bagus, berarti kita tidak belajar lagi. Bukan begitu. Kalau ibu mengatakan belajar, ini motivasi untuk kalian supaya kalian itu terus belajar lagi. Ya, supaya kalian itu bisa amati gambar tentang norma itu seperti apa. Supaya kalian bisa analisis itu dari, atau kalian itu bisa kaji dari gambar itu seperti apa. Oleh karena itu, kita sampai pada kegiatan penutup kita. Kegiatan penutup itu kita harus menyimpulkan setiap materi yang kita lakukan atau yang kita terima hari ini. Dan sekarang, dari kalian semua kelompok 1, 2, dan 4, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Angkat tangan, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Angkat tangan, siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Baca sudah hasil kesimpulan. Baca sudah. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu A. Norma agama adalah bersumber dari Tuhan. B. Norma kesusilaan adalah bersumber dari suara hati. C. Norma kesopanan adalah bersumber dari pergaulan. D. Norma hukum adalah berisi perintah dan larangan. Baik, terima kasih anak. Karena sudah memberikan kesimpulan dari materi kita. Masih ada yang memberikan kesimpulan untuk kita hari ini? Nah, baik, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ini adalah kesimpulan dari materi yang kita terima hari ini. Norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma, macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
yaitu membuat hidup menjadi tenang, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai. Yang ketiga, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Baik, dari pelajaran yang kita terima hari ini, apakah ada yang mau bertanya dari antara kalian? Ada, angkat tangan. Silakan. Mengapa norma sangat diperlukan dalam masyarakat? Baik, mengapa norma itu sangat diperlukan dalam masyarakat? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kawan ini? Silakan. Norma diperlukan dalam masyarakat karena untuk melindungi kepentingan manusia dalam terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Baik, terima kasih anak. Baik, yang berikut masih ada lagi pertanyaan? Masih, Bu. Masih? Silakan. Apa yang terjadi jika tidak ada norma dalam kehidupan bermasyarakat? Siapa yang mau menjawab dari pertanyaan kawan? Siapa yang menjawab? Silakan. Jika tidak ada norma, maka akan terjadi kekacauan, keributan, dan atau kerusuhan dalam masyarakat. Baik, bagus anak. Baik, jadi kalian hari ini bisa menerima pelajaran dengan baik. Baik, yang terakhir ini, ibu yang mau bertanya. Ada satu soal saja yang ibu mau bertanya untuk kalian. Yang soalnya itu, coba kalian menganalisis pengertian norma hukum itu. Siapa yang mau menjawab? Nah, silakan dari kelompok 2. Norma hukum aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi perintah larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Jika melakukan masalah keadilan pidana kurang penjara. Baik, terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada soal yang ibu mau bagikan satu orang satu, dan kalian itu harus kerjakan di rumah minggu depan, baru kalian kumpul. Bagi satu orang satu, minggu depan baru kalian kumpul. Semua sudah dapat? Baik anak-anak, soal itu kalian kerjakan di rumah, dan minggu depan baru dikumpulkan. Dan satu tugas lagi bagi kalian itu sebelum kita masuk pada pertemuan yang kedua itu, kalian itu harus menonton video yang ada di link yang ibu bagi. Bagi siapa yang ada HP, nanti ibu bagi link ini supaya kalian nonton, dan minggu depan baru ibu putar di video supaya kalian cermati, karena minggu depan ini
kita akan berbicara tentang arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta salah satu dari peserta didik untuk memimpin kita di dalam doa. Karena kita buka dengan doa dan kita harus tutup dengan doa. Baik, Indah. Terima kasih anak, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Minggu depan baru kita lanjutkan. Selamat pagi kita semua.